Oke. Bahasa Indonesia ini punya kaidah nggak? Ya, Oke, apa nama kaidahnya? bahasa Indonesia itu dari mana sumbernya? Bukan itu pertanyaan saya. Apa nama kaidahnya? Saya ulang Bahasa ya. Indonesia Saya ulang ya. Sabar, saya ulang ya. Apa nama kaidahnya? Maksudnya nama kaidah gimana? Kata dasarnya apa gimana? Coba. Abang ngerti nggak kaidah itu apa? Aturan. Aturan. Apa nama leksikografi aturan bahasa Indonesia? Maksudnya seperti apa? Abang nggak ngerti leksikografi? Lu terlalu tinggi istilahnya, padahal Loh. Ini bahasa Indonesia loh, Bang. Leksikografi ini Sekarang saya tanya dulu, sebentar. Bang, Anda kalau dihadirkan di pengadilan sebagai saksi berarti Anda ada di tempat kejadian, ya toh? enggak dong. Kalau saya saksi ahli, Ya, itu Ayo. saksi ahli. lah Kalau iya. iya, kalau saksi ahli itu Iya, saksi ahli itu namanya. itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Berkacalah pada diri sendiri gitu loh. Sejarah tidak ada dunia mencatatkan kematian Tuhan. Kalau dunia mencatatkan ada kematian seorang bangsawan, seorang raja terkenal, seorang presiden hebat, seorang manusia hebat, itu biasa. Lah, sejarawan mana yang mencatatkan Tuhan ada yang mati? Oh enggak aku nggak mau punya Tuhan yang mati. Terus kamu ngomong-ngomong soal Nora, ya, itu kenapa mana cowok kamu? Dia berpikir untuk mengawini kamu katanya. Karena menghidupi anak kamu. Hei, jangankan untuk menghidupi anakku, jangankan untuk menghidupi aku, menghidupi dirinya sendiri aja dia nggak bisa. Namanya juga mau kondo. Mau kondo begitu kok, Iya. Kau naik ke sini pagi-pagi, kau sudah mau rencana, kau sudah mau menghujat. Giliran dibalikan, nggak terima kau. Berita nabi kamu yang nggak jelas, mati. Lah, manusia mati wajar. Tuhan mati itu kurang ajar. Iyalah, binatang mati wajar. Pepohonan mati wajar. Manusia mati wajar lah, Tuhan mati dong. Boleh gitu ya, nggak boleh ya. Bertobatlah, bertobat. Ya. Mulutmu itu host loh. Kenapa saya? Lah tadi dia naik, dia bilang daripada nabimu yang nggak jelas, katanya kan. Nabi saya kok kau bilang tidak jelas. Bagaimana yang tidak jelas? Ibu bapaknya, keturunannya itu diketahui, tercatat. Lah,
Neneknya si Tuhan kamu aja nggak tahu. Jangan ajarkan saya untuk bermulut manis. Ya, Assalamualaikum. ya Eki. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Ya, Islam ya. Iya. Islam itu yang motor itu gimana Bunda? Motor. Yang motor yang dikubur itu dengan motornya itu loh. Oh, Tidak akan sampai ke Bapak kalau nggak naik motor, Kak? nggak tahu. Oke, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, itu aja sih Bunda. Itu Oke. aja sih. Dikubur dengan motornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa tuh? Aduh, naik guru saya. Assalamualaikum bundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Cuman di Komal ini kayaknya kurang sehat deh. Kenapa? Karena saya belum jadi moderator. Itu ada penghujat di bawah itu. Wah, kacau kali, bah. Bentar. Bang Ardi ini akunnya ada berapa sih? Wah, ada 16. Oh, gila. Astagfirullah. Ini mana lah dia apa nih? Oke. Udah ya, Bang Ardi ya. Oke, aku izin memblokir penghujat ya. Oke, Dadah. Oke, lanjut Bunda. Silakan, aku nyimak dulu aja. Oke. The Better, open cam, selamat pagi. Kosong, open cam. Ya, The Better. Better. Selamat pagi Bunda, selamat pagi. Pagi, agama apa, Bang? Saya Muslim, Oh ya. Bunda. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Nggak ada. Satu pesan saya, Bunda cantik. Waduh, Bang. Itu aja Bunda. Makasih ya Bang, aku dibilang cantik. Makasih ya. Ya. Makasih ya, Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, aku ini ganteng Bang, gak cantik Bang. Ganteng lah Bang. Bahaya. Mulai. Bahaya. Kalau di grupnya Bang Zuma ada naik ciwi-ciwi Islam. Abang, selamat Shalom. turun kau. Ya, Shalom. pemulung. Ya, shalom Mbak. Selamat pagi, Kristen. Ya, silakan open cam, Abang. Kita di sini diskusi. Cuma menyampaikan beberapa poin aja. Ya, open cam dulu, Abang. Sebentar saja. Jangan terlalu mengurusi agama orang lain. Ya, suruh open cam, jangan terlalu mengurusi agama orang lain lah. Misi kalian aja macam mana? Jangan menyebarkan Indomie telur. Wah, ini lagi. Open cam kamu klasik. Open cam kamu. Kalau nggak saya turunkan. Nabi Muhammad anjing. Nah, itu aku naik Komal gitu. Oke. Gimana? Ya lanjut ngomong kau. Mantap, saya blokir. Jangan, Ya, orangnya ya. kalau saya mau balas teman-teman, sangat-sangat bisa aja sih saya balas ya. Bisa aja saya. Apalagi nanti kalau misal dia merusak diskusi lintas agama ini. Memang kan dia kan
ditugaskan untuk merusak diskusi lintas agama ini, Bunda, supaya kacau gitu loh, gara-gara orang-orang kayak dia itu. Ini udah di mute kan? Halo Plat DA. Halo. Plat DA. Ya, turunkan aja. Dia nggak terima tadi. Ya, kenapa kok menghujat Nabi Muhammad gitu loh? Kenapa? Ada apa dengan kalian? Kalian sebetulnya itu merasa terguncang, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami gitu kan, dari teman-teman muslim yang sebelum-sebelumnya kau lihat, lalu kau nggak terima, lalu kau menghujat, begitu kira-kira Bunda ya? Iya. Nah, itu. Bagus tadi Sudah, diskusi. Tidak mau. Lucu. Halo Bang Eko Rudianto, Halo, Kristen Islam. Islam. Loh, makasih ya Bang. Halo Dermayu, Ian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen Islam. Mana itu penghujat tuh ngajak ribut itu, nggak mau diskusi itu, kurang ajar itu. Iya iya Bang. Siap Bang. Habis itu kalau deket. Siap Bang. Sama saya juga merasa jengkel juga. Makasih ya Bang. Empatinya ya. Ya, Thank you ya. sama-sama. Nggak Ya. usah, Habis mungkin itu ada kalau tayangan deket saya. enggak itu. Oke siap. Bang. Tayangan saya nanti saya posting. Saya upload di VT saya. Nanti di share-share ya. Lain kali kalau mau menghujat, ini lain kali ini saran ya, saran aja dari saya nih Bunda. Kalau mau menghujat, pertama sebutkan nama asli, kedua open cam, tiga ajak kita ketemu. Itu gini loh, itu menghujatnya betul-betul yang totalitas, jangan separuh-separuh kalau menghujat. Totalitas, kasih alamat lengkap, kasih KTP, kasih fotomu yang asli, kasih wajahmu yang asli, kasih nomor WA. Nanti aku telepon kan, bro, posisi di mana? Aku lagi di sini, bro. Oke, aku datengin ya. Ya, gitu loh. Itu namanya penghujat yang bagus itu. Penghujat yang bagus. Kasih lengkap identitasmu biar kita datang ke situ. Kita mau dengerin langsung pas waktu hadap-hadapan. Kau menghujat nggak? Oh, kalau menghujat ya sudah, kita selesaikan di situ kan gitu. Itu loh. Betul. Itu namanya gentle. Masa menghujat di balik akun palsu? Gimana lah kau ini? Halo 26. Open mute Bang. Itu di mute deh. Loh, kok turun? Kan dia. Gimana? Kok turun? Kebalik itu. Naik lagi. Naik lagi. Silakan, naik lagi. Silakan. Naik lagi. Siapa tadi? Di 26. Di mana tadi? Hilang. Hilang langsung dia. Waduh. Loh, ini better Islam Kristen Bang? Islam tadi enggak. Kok minta naik lagi? Ada apa Bang? Iya. Ya. Situ hostnya yang menghujat nggak ada. Pak Budi Asali kagum sama Bang Ardiansah. Kagum kenapa Bang Semut Merah? Biasa aja saya. Dodi ST. Halo Bang Dodi. Belum naik sama aku. Oh belum naik. Kalau gitu Bang Hendri. Halo Bang Hendri. Nah ini ada Bang 26. Silakan Bang 26. Udah saya jambak itu. Diterima aja Bang, jangan ditolak.
Oh, udah Nah, ganti namanya ya, jasa cium batu, apologet 4 yang semalam sudah digoreng sama dibalbalin sama Bang Zuma. Siapa? Apologet 4 itu yang semalam. Siapa yang diserupakan? Yesus kata Bang Zuma. Yang diserupakan tuh siapa dalam Al-Quranmu? Yesus. Naik kau. Siapa namanya? Apologet 4 yang sok berbahasa Yunani rupanya. Oh, ada di bawah. Ada itu. Makanya udah Mana? Naiklah kau jasa. Oi, jasa cium batu. Mana dia? Dia tuh mau naik udah kundang loh. Mana? Ah, ini seru ini Naik, kalau Pak. bahas bahasa Yunani, keren. Iya, bahasa Yunaninya Yesus siapa? Dia bilang Yesus. Ada Y-nya, padahal Yesus. Mana? Silakan naik, Bro. Udah ku jambak dia. Kenapa kok nggak mau naik? Woi, jasa. Jasa. Ini siapa nih? Saitin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Muslim bang, tolong dibentengi bang, Islam bang. Kayaknya Siap. penghujat tambah parah sekarang. Siap, Bang. Oke, terima kasih, itu aja infonya bang. Siap, Bang. Assalamualaikum. Yuk, Waalaikumsalam. Nah, Ini kah jasa cium batu hitam ini kah? jasa cium batu. Polrestabes Makassar, tolong tangkap. Kita mau ditangkap, Bunda. Rocky, selamat pagi. Agama apa? Selamat pagi. Agama? Agama Islam. Oh. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan, Bang, sebelum turun? Oh gitu, ya. Makasih ya, Bang. Ayolah, yang naik itu cukuplah Kristen. Ngapain Islam naik? Tahlilan kita. Tangkap yang hujat ya, nanti kenapa? Katanya Komal nggak mutu. Lo kalau Komal nggak mutu ngapain kau di sini? Iya kan? Iya kan? Ngapain di sini kalau Komal nggak mutu? Kalau Komal nggak mutu ya cari Komal yang lain yang sekiranya menurutmu bermutu, kan begitu simpel aja kok hidup ini. Kenapa dibikin sulit gitu loh? Iya. Enggak. Mereka ini lucu ya. Bang Ardi nggak ada tadi yang minta naik banyak. Iya kan? Ada Bang Ardi. Mana kalian semua, woi? Berani sama perempuan doang. Mana si jasa cium batu tuh? Ah, iya, apologet 4. Iya, Mana apologet 4? Mana? Iya, itu gue bilang dia di bawah. Tak mau dia Ada? naik ya? Coba. Dodi Mana? ngapain sih kau minta naik? Nggak suka kali aku. Mana apologet 4? Oh iya, ini pesan untuk teman-teman muslim di bawah. Ini termasuk Bang Dodi juga ya. Dan teman-teman muslim di bawah. Kita kasih kesempatan kepada teman-teman Kristen untuk berdiskusi dengan kami ya, teman-teman, supaya teman-teman bisa menikmati jalannya diskusi ini, kan begitu kan? Gitu. Iya, kayak di roomnya Bang Zuma juga, ya. Gimana lah, kami ini kadang jadi tega-tegaan untuk menurunkan kalian gitu loh. Baru bisa apa? Namanya itu apologet 4 namanya. Memang apologet 4 yang semalam diskusi sama Bang Zuma. Aku tidur loh. Itu dia Jam membahas. Itu pokoknya sebelum maghrib. Sebelum maghrib aku belum nyimak. Oh, semangat. Gimana? Kenapa kau bilang kami penipu? Naiklah kau. Naiklah kau. Ayo kita baca bahas kritik teks yuk. Siapa naiklah. penipu? Oh, Siapa? Si apologet. Dia kan udah pandai bahasa Yunani. Jasa cium batu hitam itu apologet 4. Iya. Oh. Gitu. Dia ketawain
bantuin Bang Zuma karena disuruh dia Bang Zuma baca bahasa Yunani di dalam Matius 1 nomor 4 kalau nggak salah. Matius berapa? Matius 1 nomor 4. Di situ ada nama Yesus. Nah, jadi Bang Zuma minta bahasa Yunaninya, Yesus bahasa Yunaninya namanya siapa? Dia bilang ada Y. Sementara kan Yesus. Nah, dari bahasa Indonesia dia alihkan ke bahasa Yunani, otomatis Y kan, bener kan? Nah, harusnya bahasa Yunaninya langsung ke bahasa Indonesia kan? Dia tidak terima di situ. Oh gitu. Ya udah Karena naik ditanya. aja kalau nggak terima naik aja kita diskusi. Itulah. Gini, kalau jasa batu hitam nggak bisa diskusi baik-baik, ayo kita diskusi buruk-buruk gitu aja. Iya kan? Iya kan Bunda? Ya dong. Kan nggak bisa diskusi baik-baik. Ya sudah, kita diskusi buruk-buruk. Enggak, Bang Zuma, Bang Ardi, ujungnya dia cari Yesus, dia bilang gini sama Bang Zuma, coba kamu Zuma baca ini, dibaca Bang Zuma, sosis. Siapa yang diserupakan menurut Al-Quran? Sosis. Lucu ya Mas Malam. Aduh, neko Yesus. Yesus, aduh kok jadi iya. Di bawah itu teman-teman, kalau mau jujur ya, di bawah itu banyak sekali Kristen loh. Kalau di Komalku memang banyak ya Bang, tapi semuanya pada sembunyikan kulupnya. Tidak ada yang berani naik. Enggak lah. Kalau masuk ke rumahku, mereka langsung alihkan ke privat. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Iya juga ya. Pantesan aku kok jarang bisa jamba. Ya Allah, Bang Dodi kan udah dikasih tahu. Jangan naik lagi. Ini buat teman-teman Kristen. Aduh, ya udahlah Bang Dodi saya blokir ya. Mohon maaf ya. Susah kali bah dikasih tahu bah. Entah. Sulit kali dikasih tahu. Ya, DA. Ada master logika itu. Master logika naik aja Bang. Silakan Bang. 4178 wis kabar Bang, bayarnya Pak Bung. Oh, ini. Tahu. Master logika ini Kristen ini. Ini bagus ya ini. Dia kapan hari bertanya mana master logika. Belum minta naik ini Abang ini. Coba master logika minta naik Bang. Mana? Nggak ada. Ada di bawah itu, master logika. Halo Ibrahim. Saya orang Kelantan, orang Malaysia. Saya tengok aja. Kristen Islam Bang? Saya tengok aja lah, saya tak payah cakap lah. Saya Tadi kayaknya mau bilang hayyalah sholat. Enggak, saya tak mau cakap lah gitu. Bang minta naik Bang. Bang siapa itu namanya? Bang Master. Itu ada permintaan naik di bawah. Coba Abang diklik gitu loh. Bang Ardi putih betul. Ini saya meskipun nggak pakai efek juga lumayan putih teman-teman, lumayan ya. Berhubung saya pakai efek jadi agak putih. Emang Bang Ardi putih, orang saya udah ketemu kok. Absen host, iya Ros. Absen kan nggak hadir. Ya kalau absen itu artinya tidak hadir ya teman-teman ya. Kalau hadir itu present, presensi ya itu kehadiran. Present itu hadir. Halo Randi. Assalamualaikum. Salam. Mbak Nora, saya mau tanya, beda Kristen dengan Nasrani itu apa ya? Nasrani, Kristen itu penyembah makhluk. Ini saya bagikan dulu ke teman saya sebentar.
Ini sama ini naik. Ini udah saya bagikan. Nih kan, tengoklah nih. Ketika Palestina dibantai sama Israel, si Allah ngumpet di mana? Memanglah lah. Tuhan kamu aja mati nggak ada yang nolong. Nggak ada yang mau naikkan bang. Ya kayak gitu mereka. Typing nomor 1. Naik nggak mau. Gini aja, ini kan Heri Malango. Bagaimana kalau Heri Malango ini kalau memang betul-betul, thank you V. Kalau Heri Malango betul-betul punya ilmu, harusnya kan Heri Malango bilang begini ya. Wahai kalian berdua, lawan saya diskusi berani nggak? Begitu kan harusnya kan? Iya. Nah, coba Heri Malango kita bisukan di bawah. Kira-kira berani naik atau tidak? Kita tunggu sampai 2 menit ya. Kalau 2 menit ternyata dia nggak minta naik, berarti dia nggak berani, gitu aja. Dan apa konsekuensinya Bunda? Konsekuensinya di sini dia seperti mendengarkan radio. Bisa didengerin, nggak bisa komentar. Bisa didengerin, nggak bisa komentar. Coba kau komen sekarang, bisa nggak? Nggak bisa kan? Mampus. Iya. Kalau berani tuh naik ke atas, bilang sama kami berdua, wahai kalian berdua, siapa salah satu di antara kalian berdua yang berani diskusi dengan saya bagus-bagus, pasti kami akan menanggapi. Oh saya bang, pasti begitu. Dan gak mungkin kabur saya. Kalau saya kabur, malulah saya sama Bunda Nora. Masa apologet Islam kabur? Nggak ada ceritanya itu ya. Tidak pernah terjadi itu. Ada. Dari mulai saya lahir sampai sekarang detik ini, saya tidak pernah yang namanya kabur dari room Muslim maupun dari room Kristen, nggak pernah tuh. Enggak. Bahkan kalau Bang Ardi pun juga mau ditangkap, seandainya dituduh menghujat, tidak akan pernah kabur. Kan, Bang Ardi? Iyalah, ngapain kabur juga coba? Ada apa kabur? Ngapain? Tapi begini loh Bang. Abang bersama dengan orang yang pandai karate. Terus tiba-tiba datang orang yang mau mengajar, preman. Terus yang pandai karate ini tidak bisa berbuat apa-apa Bang. Akhirnya abangnya sendiri juga takut. Bang, emang ya? Iya. Ya, abang bilang saya ini jago karate. Semua preman bisa saya hempas. Rupanya, Iya. Oke, silakan putar aja ya. jangan suruh dia open cam, kentutnya aja nggak bisa dilihat. Kemarin dia mengatakan begini Bunda. Kelihatan dari buahnya, jaga Kemarin titik kamu. ya sudah. Kalau begitu, sebelum kita diskusi, Bro Putra ini betul-betul orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli, Bro Putra ya. Berarti ngerti bahasa Indonesia. Memang saya pakar. Saya pakar. Gini, ya tadi malam kan kita bahas masalah bersaksi itu. Bersaksi itu kan kalau di pengadilan harus melihat kejadian di tempat itu. Enggak artinya gini, bersaksi. saya tanya dulu. Bersaksi itu bahasa Indonesia bukan? Iya. Oke. Bahasa Indonesia ini punya kaidah nggak? Iya. Oke, apa nama kaidahnya? Bahasa Indonesia itu dari mana sumbernya? Bukan itu pertanyaan saya. Apa nama kaidahnya? Saya ulang ya. Sabar, saya ulang ya. Apa nama kaidahnya? Maksudnya nama kaidah gimana? Kata dasarnya apa gimana? Coba. Abang ngerti nggak kaidah itu apa? Aturan. Nah, aturan. Apa nama leksikografi aturan bahasa Indonesia?
Maksudnya seperti apa? Abang nggak ngerti leksikografi? Lu terlalu tinggi istilahnya, padahal Loh, ini bahasa Indonesia loh bang. Leksikografi ini Kan saya tanya dulu, sebentar. Bang, Anda kalau dihadirkan di pengadilan sebagai saksi berarti Anda ada di tempat kejadian, ya toh? enggak dong. Kalau saya saksi ahli, Ya, kok itu Ayo. saksi ahli. lah Kalau- iya. Iya, kalau saksi ahli Iya saksi ahli itu namanya. itu saksi ahli dari akademik. Kalau Loh, saksi saksi ahli. Iya, pertanyaan saya, saksi ahli menyaksikan nggak? itu tidak menyaksikan. Ah ya sudah. Terus sekarang saya tanya kepada anda. Hmm. Bahasa Indonesia kan punya kaidah, betul nggak? Hmm. Oke, kaidah apa yang dibuat oleh pemerintah? Ya banyak kaidah yang dibuat pemerintah. Ya, leksikografinya apa? Kaidah bernegara, kaidah. Wah, nggak ngerti nih orang. Nih saya kasih tahu bang ya. Saya kasih tahu bang. Biar cepet aja ya. Saya kasih tahu. Saya nggak nganggep abang bodoh sih meskipun abang bodoh. Saya nggak nganggep itu ya. Oke, saya kasih tahu aja ya. Saya nggak bodoh. Loh, enggak, saya nggak nganggep abang bodoh meskipun abang kenyataannya bodoh. Tapi saya nggak nganggep abang bodoh gitu loh. Kan Paham cuma nggak? permainan kata-kata doang kau Loh, lah itu. iya, saya nggak nganggep abang bodoh meskipun kenyataannya bodoh gitu loh. Aduh. Saya anggap Sabar. Saya ulang ya. Saya ulang ya, Pak. Sabar. Saya anggap Anda pintar tapi Anda prakteknya bodoh. Enggak, saya sekali lagi ini Bunda Nora dengar nih ya. Saya tidak menganggap Bang Putra ini bodoh meskipun kenyataannya bodoh. Saya juga menganggap Anda pintar tapi Oh, nggak ada kenyataannya masalah. bodoh. Saya nggak butuh anggapan Anda, itu yang jadi masalah. Saya nggak butuh anggapan Anda Anda. cuma bermain kata-kata doang. Saya nggak butuh anggap anggapan pintar, Anda. tapi kenyataannya bodoh. Ya sudah, saya ulang ya. Sabar. Saya ulang bebas. sekarang. Sebentar, sabar. Sekarang Dengarkan. bagaimana Anda bisa Sabar, bersaksi iya dengerin dari dulu tempat? dong. Itu bukan Iya bersaksi dengerin dulu namanya, dong. itu saksi bohong. Sabar. Ya Saksi sabar bohong dulu, itu. santai dulu. Perlu Santai dulu dipertanyakan. dong. Santai dong. Kita diskusi santai. Bahasa Indonesia ini punya yang namanya kaidah. Semua definisi-definisi itu diatur dalam sebuah leksikografi. Apa itu leksikografi, Bang Ardi? Apa itu leksikon? Leksikon itu adalah hal tentang perkamusan. Maka pemerintah kita melalui kementerian-kementeriannya, Kementerian Pendidikan, itu mengeluarkan leksikografi yang disebut sebagai Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang notabene itu diakui oleh negara dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ya, salah satunya yang dilindungi itu Bang apa? Ardi, Bahasa. izin dulu Bang Ardi, saya gimana? titip komal ya, soalnya saya mau pergi ke sekolah anak. Saya mute aja ya. Oke, siap Bunda, siap. Oke, saya lanjut ya. Jadi bahasa kita Bang Putra itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dilindungi bahasa kita. Dan dituangkan dalam sebuah leksikografi yang disebut sebagai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Abang ngerti nggak Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak Bang? Dibuka mute-nya. Woi. Ini saya bantu buka. Silakan dibuka Putra mute-nya. Pingsan kan? Ini apa ini? Pingsan kan? Kenapa? Loh, saya ngomong dari tadi nggak ngerti. Enggak, tadi saya tinggal handphonenya sebentar. Wah, Ulang, kurang ajar ini namanya. Abang turun aja Bang. Turun aja Ulang Bang. dulu. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang ya. Negara kita ini punya yang namanya bahasa, dan bahasa ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Oke. Dan pemerintah kita melalui Kementerian Bahasa dan Kebudayaan, Pendidikan, itu membuat sebuah leksikografi. Leksikografinya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Abang ngerti sampai sini? Iya, terus lanjut. Oke, baik. Berarti yang namanya bahasa Indonesia, kaidahnya dalam sebuah definisi itu tertuang di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ngerti sampai sini?
Ngerti sampai sini? Ngerti nggak? Woi. Iya, lanjut. Oke, baik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi bersaksi itu tidak ada menyaksikan, bro. Sampai sini paham nggak? Terus? Ya, paham nggak? Ya terus lanjutlah. Lo nggak paham atau enggak? Enggak. Nanti Oh, nggak paham. nanti saya tanggapin. Lo enggak, saya tanya paham atau enggak? Nanti saya Nih, lihat sini. Tuh. Ini KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian, nih lihat coba. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan ini ya. Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita cek sekarang. Bersaksi. Kita cek nih, tuh. Ini bukan saya edit, ini nggak bisa saya edit, bro. Oke. Ini kaidah gitu loh. Oke ya, dengarkan ya. Bersaksi di sini ada dua definisi. Definisi pertama, ada saksinya atau mempunyai atau memakai saksi. Yang kedua, definisi kedua, menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Pertanyaan saya, ada nggak di sini tertulis menyaksikan? Ada nggak? Tidak ada. Udah selesai. Thank you, bro. Gini, sebentar, oke ya. Thank you. Udah cukup. Ini cukup lah, ngapain? Kan udah nggak ada. Ya sudah. Thank you ya. Itu caranya teman-teman. Ya. Itu ya. Itu caranya begitu. Kalau sama orang bodoh jangan lama-lama, nanti ketularan bodoh. Bentar aja gitu loh. Bentar aja. Counter orang ini tuh Bang Jackson. Nah, Jackson suruh naik ke sini kalau berani. Berani naik doang nih. Saya nggak akan live nanti malam. Berani naik doang. Bisa mengalahkan saya atau bisa menjawab pertanyaan saya, 1 bulan saya nggak live. Jackson suruh naik sini. Ya, sampai dia bisa jawab pertanyaan saya, satu aja saya tanya, satu aja pertanyaan saya, saya nggak butuh 2, 1. Thank you teman-teman yang udah ngasih gift, semoga berkah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya. 1 saja pertanyaan saya kepada Jackson, kalau dia bisa jawab, dia bisa menjawab, 1 bulan saya nggak live, 1 bulan. Itu ya. Silakan yang berani aja naik ke atas. Ini penonton sampai 1.300 gitu kan. Oh, Bang Sam, mau tahu siapa yang buta huruf? Mau tahu Bang Sam? Nah, naik Bang. Naik saya tunjukkan, Petrus dan Yohanes itu disebut sebagai agramatoi kai idiotai. Buta huruf dan idiotai. Idiotai. Buta huruf dan idiotai di Kisah Para Apostolos 4 nomor 13. Silakan dibaca sendiri teman-teman. Kalau ngomong buta huruf ya, kalau mau ngomong buta huruf ya kan, itu gitu ya. Ediza kalau berani naik Dinda, silakan Dinda. Banyak kali Oten kepanasan di bawah. Banyak kali bah, banyak kali, ya Allah. Iya, banyak kali Oten di bawah, tapi nggak ada yang berani naik. Nggak ada yang berani naik. Oh, Putra Jaya mau minta naik lagi. Oke, kita naikkan lagi. Gimana Putra? Gimana bro? Nah, Anda tadi rujukannya pakai KBBI, oke? Itu bahasa Indonesia, rujukan bahasa Indonesia, bukan menurut saya ya. Ya, artinya rujukannya dasarnya KBBI, oke? Ya kan bersaksikan bahasa Indonesia. Ya, oke.
Ya. Sekarang mari kita bahas Al-Maidah 117. Kok Al-Maidah? Enggak, ini dulu loh. Di situ kata wafat, apa artinya wafat? Ini dulu. Wafat itu tidur apa mati? Bersaksi Coba. dulu. Wafat Bersaksi. itu apa? Menurut Pak BBI apa? Bersaksi. BBI apa wafat? Sabar. Bersaksi dulu. Sabar. Iya. Santai Karena aja, Bro. dasar Anda kan itu, udah nggak KBBI, open cam. Kita merujuk ke Sabar. Santai dulu. Santai. Anda kan mengatakan bersaksi, kan begitu. Bersaksi sudah saya jawab. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Anda kan mengatakan bersaksi itu kan menyaksikan, betul? ya ada di tempat. Oke, sabar. Santai dulu. Anda kan bersaksi itu menyaksikan. Iya, sabar. Di dalam kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ada nggak di situ bersaksi itu menyaksikan? Nggak ada kan? Aku udah paham tadi semua paparan Anda. Ya, sabar dulu. Sabar dulu. Udah terima. Santai. KBBI tidak harus di tempat. Santai dulu. Berarti Anda yang mengatakan bersaksi itu harus menyaksikan, berarti itu salah ya dalam kaidah bahasa Indonesia. Dalam kaidah bahasa Indonesia. Oke, udah paham. Oke. Enggak salah atau benar? Menurut KBBI itu berarti begitulah. Loh, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, menurut kaidah bahasa Indonesia, pernyataan Anda salah atau benar? Ya. Kalau menurut batin saya itu salah. Bukan batin, yang saya tanya bukan batin. Saya tanya, kalau menurut kaidah bahasa Indonesia, saya nggak ngomong batin ya. Kaidah bahasa Indonesia, pernyataan Anda salah atau benar? Kalau menurut KBBI, Anda benar. Bukan, Anda yang saya tanya, Anda salah atau benar? Anda yang saya tanya, bukan saya. Gini. Udah saya bilang tadi, kalau menurut pribadi saya itu salah. Bukan pribadi, yang saya tanyakan bukan pribadi. Kalau menurut, dengarkan. Kalau menurut kaidah bahasa Indonesia, narasi Anda itu salah atau benar kalau menurut KBBI? Anda tidak bisa menyalahkan saya dengan rujukan itu. Tidak bisa. Selesai, udah gagap. Udah gagap. Kalau udah gagap ya udah kita turunkan, kasihan ya kan. Nah, lama-lama juga pecah juga nanti kan. Mukhlis Muzammil Muslim kayaknya ini. Zahra Muslim ya, Zahra ya. Zahra Muslim kan? Oke ya. Oke ya. Itu teman-teman. Jadi kalau mau bahas bahasa Indonesia, ya kita merujuk ke kaidah bahasa. Itu kaidah bahasa yang kita rujuk. Itu ya. Tapi kalau mau bahas Al-Quran, ya berarti menggunakan kaidah bahasa Arab. Karena Al-Quran itu tidak diturunkan dalam bahasa Indonesia, melainkan Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Begitu. Jadi hal-hal simple semacam ini teman-teman, kenapa kok sulit? Teman-teman yang belum follow saya silakan follow saya, yang yang berkenan aja silakan. Atau yang belum follow hostnya Bunda Nora, silakan juga follow Bunda Nora hostnya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan live saya seperti ini, yang mirip-mirip seperti ini gitu kan, silakan di follow saya gitu kan. Ya, makanya saya katakan teman-teman Kristen itu mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya, mereka nggak paham bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti ya, kenapa di antara kalian itu kok nggak belajar bahasa Indonesia, padahal simple aja. Mengatakan bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Bersaksi di situ itu tidak bisa dimaknai sebagai menyaksikan, karena definisi menyaksikan dengan definisi bersaksi itu adalah berbeda. Itu loh teman-teman ya. Bersaksi itu tidak harus menyaksikan. Bersaksi itu didefinisikan sebagai sebuah
pengakuan atau pernyataan atau mengakui saja, menyatakan saja, gitu loh. Menyatakan, aku mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan, dan aku mengakui Nabi Muhammad utusan Allah. Selesai. Ada apa di situ? Simple aja sebenarnya. Itu simple aja. Kenapa aku nggak ngerti gitu loh? Portugal fans. Ini Kristen apa Islam? Halo? Halo Portugal? Halo? Halo. Oke. Halo. Islam Kristen? Halo? Islam atau Kristen? Saya cuman Islam atau Kristen, Bang? Abang bilang Islam atau Kristen, Bang? Saya buka mute-nya. Islam atau Kristen? Silakan. Silakan, Bang. Dibuka mute-nya, Bang. Islam atau Kristen? Itu ke-mute itu ke-mute. Dibuka dulu. Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? awal katakan. Islam atau Kristen? Aturan aja, Bang. Ya Allah. Nggak usah terjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indo dong. Loh, kenapa nggak usah? Kenapa nggak usah? Nggak ada masalah kok. Nggak ada larangan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Hanya saja yang disebut sebagai Quran itu yang bahasa Arab. Karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tidak bisa dipahami sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia, itu baru benar. Kenapa? Karena kosakata bahasa Arab itu sekitar 12,3 juta kosakata. Kemudian kosakata bahasa Indonesia itu hanya 100 ribuan. Hanya 100 ribuan. Gitu loh. Bagaimana mungkin 12,3 juta itu dikonversikan ke bahasa Indonesia yang hanya 100 ribuan gitu loh. Ibarat kata menuangkan air laut ke dalam gelas. Tumpahlah. Ini kadang orang Shirley ini bodohnya minta ampun, ternyata bisa diterjemahkan juga. Bisa lah. Bisa diterjemahkan, tetapi tidak bisa dipahami menggunakan bahasa Indonesia 100%. Kenapa? Ya itu alasannya, karena kosakatanya itu beda. Kosakata baik dari kaidah bahasa, kosakata itu berbeda. Misal dalam kaidah bahasa Indonesia, dia itu merujuk kepada orang ketiga tunggal. Dia itu merujuk kepada orang ketiga tunggal. Aku itu merujuk kepada orang pertama tunggal tuh. Gitu kan? Tapi dalam kaidah bahasa Arab, dia itu bisa merujuk kepada orang pertama tunggal. Dia itu yang dimaksud itu orang pertama. Bisa dalam kaidah bahasa Arab. Kan nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Dinda Shirley juga nggak ngerti kan? Coba Dinda Shirley naik ke atas. Saya nggak pernah mentafsir Bible ya. Saya bacakan aja Bible. Saya nggak pernah tafsir. Silakan Dinda. Kita bisukan akunnya. Siapa tahu dia berani naik ke atas. Kita tunggu sampai 10 detik. Kalau sampai 10 detik ada permintaan dari Shirley, berarti dia berani. Kalau lewat dari 10 detik, berarti Shirley nggak berani. Nggak ada ilmu berarti kan. Nah, kita tunggu ya 10 detik ya. 10 detik ya. Kita tunggu ya. Dinda Shirley. Mana Dinda, jangan kabur deh. Ini kandamu ini Dinda. Ini kanda loh Dinda Shirley. Mana Dinda Shirley? Nggak ada kan? Nggak ada, nggak minta naik. Berarti nggak berani Dinda Shirley ya. Nggak berani ya. Sakit hati ya nih mute-nya.
Sakit hatiku Ardi, aku nggak bisa komen lagi. Sakit ya Dinda ya, sakit ya. Sakit kan, pastilah, mana mungkin kan. Iya kan, sakit lah. Iya, sakit kan. Sakit Ardi, kau ini memang ya Ardi ya, kurang ajar kau ini. Mampus. Itu ya. Itu. Dalam bahasa Arab, dia sama dengan orang pertama tunggal. Gimana maksudnya, bro? Bang Odi Ismail Muslim ya? Odi singer, a professional singer entertainer available for any occasion and apa ini? Events, please DM. Oh, Bang Odi nggak ngerti dalam kaidah bahasa Arab, dia itu bisa bermakna aku gitu, bisa berarti aku yang dimaksud. Abang nggak ngerti. Muslim alhamdulillah oke. Ini sedikit sambil nunggu Oten ya teman-teman ya. Nih saya kasih tahu nih teman-teman. Di surat An-Nahl, ini contoh aja, contoh dari sebenarnya banyak ya. Cuman ini di surat An-Nahl ayat ke-51. Lihat sini teman-teman, lihat sini ya. Lihat sini. Betapa kurangnya bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahl ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu la tattakhidu ilahain isnain. Innama huwa di sini ada kata huwa. Ilahu wahid. Fa iyaya farhabun. Oke ya. Lihat sini. Dan Allah berfirman. Yang berfirman siapa teman-teman? Allah. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Nah, ini Allah yang berfirman. Berarti yang berfirman ini adalah kata ganti orang pertama, oke? Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Loh, kalau yang ngomong orang pertama, berarti yang dimaksud Dia kalau dalam bahasa Indonesia itu kan orang ketiga. Kata ganti orang ketiga, betul nggak? Nah, yang dimaksud Dia ini siapa? Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Lalu di sini dikatakan, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Nah, ku ini siapa? Ku ini orang pertama kan? Kata ganti orang pertama ya. Kata ganti orang pertama, bukan berarti orang ya. Kata ganti yang dimaksud. Kata ganti orang pertama. Oke. Ini ada Dia. Kata ganti orang ketiga. Berarti ada Tuhan selain Allah dong di sini. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dipahaminya begitu kan? Tapi ini nggak bisa dipahami menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena begini, saya jelaskan. Dalam kaidah bahasa Arab, itu ada namanya disebut sebagai ilmu iltifat. Ilmu iltifat itu perubahan domir. Ini domir ya. Huwa, hunna dan sebagainya. Itu domir, itu ada perubahan domir di situ dalam kaidah bahasa Arab. Sehingga kata huwa itu bisa merujuk kepada orang pertama. Itu ya. Kata huwa, kata dia itu bisa merujuk pada orang pertama. Dia di sini itu yang dimaksud adalah ku. Siapa ku? Allah. Nah gitu. Ini ngerti nggak ini kira-kira teman-teman? Teman-teman Oten nggak paham ya? Paham nggak ya? Paham nggak sampai sini? Ada namanya ilmu iltifat. Ilmu balagoh ya, ilmu balagoh babnya namanya iltifat. Ilmu balagoh babnya namanya bab iltifat. Itu perubahan domir. Huwa di situ yang dimaksud itu adalah Allah atau yang ngomong. Kalau di sini kalau kita bahasa Indonesia, kalau kita ngomong Dia berarti orang ketiga. Ya dong, kalau bahasa Indonesia. Ya dong, nah gitu loh. Jadi udah paham ya teman-teman di bawah ya. Nah itu saya kasih contoh tuh. Jadi memang Al-Quran ini hanya untuk orang-orang yang berpikir. gitu ya. Udah paham ya teman-teman ya. Gitu. Ali Chen kalau berani naik, kalau nggak berani jadi
tap layar. Apa ini? Kau yang ngaku muslim atau domba aja, congek lu. Bang, naik aja bang. Naik aja bang. Ibunya Latvia, pengembala domba, muslim fitrah, buta jahil. Ya udah abang naik aja bang. Naik bantah saya. Naik bantah saya ya. Itu. Gamal Harispati. Halo Gamal Harispati. Oh, waalaikumsalam, muslim bang. Oh, kirain Kristen bang. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Pernah ketemu Bang Radi dulu di Tebet. Oh gitu. Iya. Iya. Siap, Ya, aku yang lupa Bang. ya bang. Boleh tanya dikit Bang? Apa bang? Itu Bang tentang domir tadi Bang. Al-Baqarah 108 Bang. Bisa dibantu Bang? Al-Baqarah 108. Nah, di situ kan ada kata-kata batal mengganti keimanan dengan kekufuran. Nah, itu kalau diartikan kayak bahasa Indonesia umum itu kan seolah-olah mengganti iman dengan. Nah, gimana itu Bang? Ya nggak bisa dipahami pakai bahasa Indonesia bang. Nggak bisa. Harus gini, memahaminya itu. Kalau teman-teman mau memahami pakai bahasa Indonesia, maka harus mengikut dengan kaidah bahasa Arab gitu loh. Kalau mau detail, teman-teman bisa bisa baca tafsirnya untuk kritik tekstualnya ini ya, itu bisa baca tafsirnya Al-Qurtubi. Jadi Al-Qurtubi ini berbeda tafsir dengan yang lain teman-teman, karena Al-Qurtubi ini lebih ke mengenai kritik tekstualnya bang. Gitu. Jadi nanti akan dijelaskan di situ. Ya, ada nahwu sorofnya betul. Itu beda dengan tafsir Ibnu Katsir, Jalalain dan lain sebagainya. Itu berbeda. Jadi kalau yang Qurtubi ini memang betul-betul menjelaskan dari sisi tekstualnya atau nahwu sorofnya, begitu ya bang ya. Oke. Ya oke Bang. Saya pikir bisa dikasih pencerahan dikit lah Bang. Ya itu tadi barusan saya kasih pencerahan dikit. Iya kan suruh buka lagi ujung-ujungnya. Loh ya iyalah, masa muslim nggak mau belajar gimana sih abang ini? Oke. Ya, sekian ya Bang. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iyalah muslim harus belajar lah. Masa muslim nggak mau belajar gimana sih? Harus mau belajar muslim. Jangan sampai enggak. Oh ada Dinda Pio ya, Pio. Halo Dinda. Loh, jangan emosi Dinda. Santai aja kita Dinda. Iya santai aja, sabar. Kita diskusi aja bagus-bagus, kan begitu. Ya kan? Iya sabar. Santai aja, Dek. Santai aja, Dek. Iya sabar, santai. Nggak usah terlalu bernafsu kali, Bah. Kita diskusi baik-baik aja. Bisa berani nggak diskusi baik-baik? Berani nggak? Berani? Iya berani nggak diskusi baik-baik? Berani atau tidak diskusi baik-baik? Berani nggak? Aku lagi mewartakan firman ini. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Berani nggak diskusi baik-baik? Kenapa kau ngutak-ngatik firman? Kau Kristen apa Islam? Kristen apa Islam? Oon. Di mana-mana itu kalau Kristen wati itu pasti merujuk kepada umat Islam. Enggak, kau Kristen atau Islam? Jawab aja. Kan ada Kristen wati. Aduh. Dah kau turun lah. Gimana? Aduh, kacau kali bawa ten ini, Bah. Yang berani aja ya, yang berani aja diskusi dengan bagus. Gustan Ben Lisan. Halo Gustan. Oh, waalaikumsalam. Muslim Kristen, Bang?
Oke. Thank you ya bang. Oke, ditahan dulu teman-teman muslim yang naik. Ditahan dulu. Bacot aja kau. Sudah kau naik. Kasih saya bacot lah. Silakan pelaut. Nah, silakan, sudah saya mute si pelaut. Nah, berani nggak dia naik? Silakan ya. Silakan. Yang berani aja, yang nggak berani nggak usah. Iya, kok berat kali mengakui agamanya. Tinggal ngakui Kristen atau Islam gitu aja. Ya ini saya udah keras dikit ya. Itu. Banyak kali Oten di bawah teman-teman kalau cek. Coba cek typing kalau enggak. Banyak kali ya. Tapi memang nggak ada. Bang Islam di bawah dulu bang ya. Bang Gustan saya batalkan ya. Yang Islam di bawah dulu ya. Yang Kristen ya naik ya. Yang Islam jangan minta naik tuh. Islam udah saya batalkan tadi, abang minta naik kan, saya batalkan di situ. Minta tolong jangan minta naik dulu bang. Kita persilakan yang Kristen dulu ya, biar ada diskusi. Itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau yang Islam naik, saya suruh gantikan saya di sini malahan. Pendeta Budi Asali memuji Bang Ardian. Saya ceritanya gimana bang? Nggak tahu saya nggak tahu, nggak ngerti saya. Mujinya gimana itu? Bang Ardi maunya ditanya begini, pasti Islam kan? Abang Kristen apa Islam ya? Oh saya Islam lah. Saya naik nggak boleh. Pak D Supeno Islam atau Kristen? Pak D Supeno. Coba Boru Sinaga naik aja Boru, daripada kepanasan di bawah. Nah, apalagi saya mute gini ya, panas kan? Nah, panas. Muslim lah, ini Komal Muslim ya teman-teman ya. Ini Komal Muslim ya. Ayo kita berdiskusi dengan bagus. Yang jadi masalah nggak ada yang berani diskusi dengan bagus. Bisanya itu ya cuman apa ya, menghujat terus ngomong sendiri kayak gitu, nyerocos aja. Capek juga lama-lama ngadepin orang nyerocos terus gitu. Bang, aku mau berikan informasi sebentar saja. Abang ketik aja di bawah bang, nanti saya bacakan ya. Saya ketik aja di bawah, nanti saya bacakan. Jaringannya Nora jelek enggak? Nah, ini Cahaya Sinaga. Halo Bang Cahaya Sinaga. Halo bro. Oh nggak tahu. Oke siap bang. Oke siap bang, makasih ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Sinaga itu nggak semuanya ya. Gak semuanya Kristen ya, ada yang Islam juga ya Sinaga ya. Hostnya Oten ya, ya Allah, masa yang kayak begini dibilang Oten? Astagfirullahaladzim. Ini pasti orang-orang baru di TikTok ini. Pasti orang-orang baru di TikTok yang baru kenal diskusi lintas agama ini, pasti ini. Aduh kacau kali bang. Polora, naik aja Dinda Polora kalau berani. Kita diskusi baik-baik, bagus-bagus kita. Kalau nggak berani naik, saya bisukan di bawah. Itu. Nah, sakit hati kan dibisukan di bawah kan. Sinaga ada banyak yang mualaf. Oh begitu. Oh saya baru tahu itu. Iya. Iya. Selamat pagi bang, mau bertanya, firman itu ciptaan atau pencipta? Abang naik. Abang Kristen atau Islam?
Luigi Lamata. Oh, Kristen kayaknya. Naik bang, silakan bang. Saya tunggu bang di atas bang, silakan. Silakan bang. Silakan bang Luigi. Mana ini? Bang Luigi. Loh, nggak ada bang di bawah. Loh, kok belum minta naik bang? Duh, abang ada apa? Mana ini bang? Kak Nora, hati-hati ke Bunda Nora. Gara-gara Bang Ardiansa, Pak Budi Asali mengakui Alkitab banyak yang tidak asli. Oh iya kah? Iya kah Bang Budi? Aku baru tahu itu. Bukan anu sih, maksudnya ngomong apa soal saya gitu loh. Saya nggak ngerti sih. Saya nggak nyimak ya. Yang naik nggak kelihatan. Belum ada yang naik. Bang, Apologet 4 kemarin gaya-gaya bahasa Yunani lawan bang, mana? Sedikit. Oh, itu yang mau saya bacakan, Bang Gustan. Oh, itu pentingnya maksudnya. Sedikit itu aja. Oh, ya udah. Iya, semalam ngumpul tempat loading. Oh, begitu. Oh. Semalam debat sengit, abang dipanggil nggak naik, ada Pak Budi Gosali. Maksudnya debat sengit siapa? Antara siapa dengan siapa? Pak Budi dengan siapa? Debat sengit Pak Budi sama siapa? Mari kayak orang Madura emang. Budi Asali dengan ITG. Sama-sama Kristen. Aduh, mak, sama-sama Kristen ya. Oh iya. Oh, aku baru tahu aku. Kata Budi Asali ITG lawan Bang Ardi. Oh gitu. Iya. Domba ya aku nggak ngerti ya, nggak belum, mungkin aku semalam agak sibuk ya teman-teman, jadi hanya naik di beberapa komal terus tidur sih aku sih. Oh gitu, ITG suruh hadapi Bang Ardi, kata Pak Pendeta, hancur lebur kamu. ITG digoblok-goblokin sama Budi. ITG itu tukang ngeyel sih, tukang ngeyel. Saya kalau diskusi lawan, mohon maaf sekali lagi ya, otomatis kan kita menyesuaikan ya teman-teman. Kalau diskusi sama orang yang nggak ngerti begitu ya, mau gimana lagi gitu loh. Fitur tamu telah dimatikan. Waduh, bentar lagi ini rungkat ini teman-teman, rungkat ini bentar lagi. Lihat aja Bunda Nora. Ya udah, kalau habis ini rungkat kita pindah di komal saya ya teman-teman. Saya buka komal ya habis ini ya, kalau ini rungkat ya teman-teman, masuk ya. Tapi janji nih masuk 900 orang nih di komal saya nih. Iya, Bang Ardi buka komal sendiri. Iya, gara-gara 3 kesaksian Bapak, Putra dan Roh Kudus, Pak Budi bilang ayat palsu, ITG nggak keterima. Oh itu, iya, tahu. Emang kenapa bisa rungkat ini? Karena Bunda Nora jeda ini. Komal loading 1,7K semalam. Oh, nggak ngerti saya. Ya aku buka komal habis ini ya teman-teman. Kalau ini langsung drop, langsung follow saya ya. Temen yang belum follow saya silahkan follow saya. Budi Asali biasanya debat sama Kudon di tanah. Emang betul. Ini ada si Taurus, enggak naik.
Halo Taurus. Duh, nggak turun. Jafar Souvenir, halo. Halo? Jafar Souvenir? Halo bro? Waduh, gimana nih? Gurunda 10K lebih semalam. Iya, aku sempat nyimak Gurunda ya, tapi nggak tahan ngantuknya ya kan, tidur lah aku. Jam berapa lah semalam tuh? Pak D Supeno, Pak D Supeno. Izin follow bang, silakan bang, terima kasih. Pak D Supeno. Leo Oten mencet terus semalam. Oh, jadi debat sama Leo, Bang Zuma. Naik bang, Jaka Jack, minta naik aja bang. Kristen lah bang. Bang Jaka Kristen, minta naik aja. Saya terima nanti. Jam 2 malam tadi. Soalnya paginya ini, habis ini aku kerja ngantor teman-teman, jadi ya harus tidur rutin sih aku. Belum sempat debat sama Leo, nggak jadi sama Leo. Aduh Bunda Nora ini, aduh lah kah. Leo macet terus di Komal Bang Zuma. Terus kabur di Komal Bang Zuma. Leo macet terus kabur di Komal Bang Zuma. Maksudnya gimana sih? Kabur itu dari ya teman-teman, bukan dia. Kabur dari Komal Bang Zuma itu yang betul tuh. Itu preposisinya harus benar tuh. Kabur dari Komal Bang Zuma gitu. Malam ramai Pak Loading sama Pak Budi, oh gitu. Oke. Bagus kalau gitu. Segala sakit hati bang. Siapa sakit hati? Siapa sakit hati? Asli mana bang? Kok pakai odeng Madura? Asli Madura. Madura campuran bijebeh. Akun Islamologi di Komal Leo hujatannya luar biasa bang. Iya jangan di follow Leo lah. Ngapain di follow? Jangan di follow. Madura mana bang? Madura Bengkalan, Rosbeja. Ya ada pasar Rosbeja lah. Ya ada masjid Silambek roh. Bang Mikana itu menyebalkan, tolong tiap malam live serang bang, bisa mengalahkan aku yakin. Abang ini kayaknya baru ya di dalam diskusi lintas agama ya, baru nyimak ya. Abang klik ini, lihat profil saya, lihat VT saya, lihat VT saya nomor 3. Itu saya sama Mikana udah berapa tahun yang lalu Mikana nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jadi teman-teman yang follow saya, aku udah minta bang. Bang Jaka Jack udah minta. Belum bisa naik kan kayaknya bang. Ini Bunda Nora nih kayak gini nih. Ini Bunda Nora masih jeda. Habis ini rungkat ini teman. Ya udah, aku buka Komal sendiri ya. Aku buka Komal sendiri. Nanti minta naik di Komal saya bang, tadi Bang Jaka Jack minta naik di Komal saya. Dan teman-teman yang udah follow saya tapi belum kenal saya, lihat VT saya. Itu ada saya debat sama Edi, sama Mikana dan lain sebagainya. Ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.